Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah kelas 6. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatannya, tetap semangat dalam melaksanakan rutinitasnya, baik itu belajar maupun ibadahnya. Nah, pada pagi hari ini Ustazah kembali menyapa anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha untuk melanjutkan materi pembelajaran PAI kita tentang akhlak mahmudah. Nah, sebelumnya Ustazah mau meminta anak-anak Ustazah untuk baca doa belajar terlebih dahulu. Kita baca doa belajar, semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat untuk kita semua. Ustazah mulai dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dan semuanya soleh dan soleha, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita tentang akhlak mahmudah. Yang kemarin yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat dengan berbagai keadaan. Masih ingat dengan Ustazah apa itu? Tentang sholat joma', sholat qasar, sholat dalam keadaan berkendaraan, dan juga sholat dengan dalam keadaan sakit. Semua sudah Ustazah jelaskan dalam video pembelajaran pada minggu lalu. Nah, kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita tentang akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah itu merupakan akhlak yang terpuji. Tujuan kita mempelajarinya adalah nanti anak Ustazah akan dapat mengetahui tentang akhlak terpuji seperti sikap toleransi yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2-3 hingga pada surat Al-Hujurat ayat 12-13. Begitu juga dengan berbaik sangka, sikap simpatik, dan juga tentang hidup rukun. Nanti akan Ustazah berikan video pembelajarannya dan memberikan penjelasan apa itu toleransi, terus penjelasan dari surat Al-Kafirun hingga kepada surat Al-Hujurat. Nah, Ustazah silakan disimak ya nak video yang Ustazah berikan tentang akhlak mahmudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah kelas 6. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatannya, tetap semangat dalam melaksanakan rutinitasnya, baik itu belajar maupun ibadahnya. Nah, pada pagi hari ini Ustazah kembali menyapa anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha untuk melanjutkan materi pembelajaran PAI kita tentang akhlak mahmudah. Nah, sebelumnya Ustazah mau meminta anak-anak Ustazah untuk baca doa belajar terlebih dahulu. Kita baca doa belajar, semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat untuk kita semua. Ustazah mulai dengan sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dan semuanya soleh dan soleha, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita tentang akhlak mahmudah. Yang kemarin yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat dengan berbagai keadaan. Masih ingat dengan Ustazah apa itu? Tentang sholat joma', sholat qasar, sholat dalam keadaan berkendaraan, dan juga sholat dengan dalam keadaan sakit. Semua sudah Ustazah jelaskan dalam video pembelajaran pada minggu lalu. Nah, kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita tentang akhlak mahmudah. Nah, akhlak mahmudah itu merupakan akhlak yang terpuji. Tujuan kita mempelajarinya adalah nanti anak Ustazah akan dapat mengetahui tentang
akhlak terpuji seperti sikap toleransi yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2-3 hingga pada surat Al-Hujurat ayat 12-13. Begitu juga dengan berbaik sangka, sikap simpatik, dan juga tentang hidup rukun. Nanti akan Ustazah berikan video pembelajarannya dan memberikan penjelasan apa itu toleransi, terus penjelasan dari surat Al-Kafirun hingga kepada surat Hujurat. Nah Ustazah, silakan disimak ya nak video yang Ustazah berikan tentang akhlak mahmudah. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Jumlah ayatnya ada 6, diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Perhatikan dan ikuti bunyi bacaan surat Al-Kafirun berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Toleransi artinya sikap saling menghormati. Di negara kita, Republik Indonesia, kita memiliki berbagai macam agama. Di antaranya Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keenam agama tersebut harus saling menghargai satu sama lainnya, khususnya dalam hal beribadah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sudah jelas dalam pernyataan tersebut bahwa kita harus memiliki sikap toleransi beragama. Sebaliknya, kita sebagai umat muslim, jika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita harus menghargainya. Dan sikap saling menghargai lainnya seperti menghargai pendapat orang lain. Jika ada orang lain memiliki pendapat yang berbeda, maka kita harus hargai pendapat tersebut. Hargai pendapatnya dan jangan meremehkan pendapat orang lain. Nah, itulah semua pembahasan tentang surat Al-Kafirun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3.
Surat Al-Maidah, surat ke-5 di dalam susunan Al-Quran. Al-Maidah artinya hidangan. Surat Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Diturunkan di kota Mekah, termasuk surat Madaniyah. Perhatikan tulisan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 berikut ini. Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang perintah untuk tolong-menolong dalam berbuat baik dan larangan tolong-menolong dalam berbuat jahat. Ayat ketiga menjelaskan tentang larangan memakan bangkai dan larangan berjudi. Sebagai manusia, khususnya kita umat muslim, ketika melihat seseorang dalam kesulitan, hendaklah membantunya. Menolong seseorang dalam kesulitan harus dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Perintah lainnya yaitu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan cara beribadah. Kita, umat muslim, dilarang untuk memakan bangkai. Namun, ada beberapa bangkai yang bisa dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan kita sebagai umat muslim pun dilarang untuk berjudi. Karena berjudi adalah perbuatan yang berdosa. Itulah penjelasan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Surat Al-Hujurat surat ke-49 di dalam susunan Al-Quran. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Ayatnya ada 18. Diturunkan di kota Madinah, termasuk surat Madaniyah. Perhatikan tulisan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 berikut ini. Surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman untuk menjauhi sikap buruk sangka, mencari-cari kesalahan, keburukan, kelemahan orang lain, dan menggunjing. Sedangkan surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling kenal mengenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Negara kita Republik Indonesia ini. Nah, Ustazah, itulah video pembelajaran kita tentang akhlak memudah, akhlak yang terpuji. Kalau
kebalikannya itu akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Nah, hari ini kita membahas tentang akhlak muda. Ada 4 buah hal yang dibahas dalam video pembelajaran tersebut, yaitu tentang sikap toleransi, yang kedua sikap untuk simpatik, yang ketiga sikap untuk berbaik sangka, dan yang keempat adalah sikap untuk untuk hidup rukun. Semua dari sikap itu adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita akan menjadi ada tambahan pahalanya bagi Allah Subhanahu wa taala jika kita ikhlas mengerjakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari akhlak toleransi, sikap toleransi itu adalah sikap di mana kita saling menghargai atau menghormati segala perbedaan yang ada. Perbedaan itu seperti perbedaan pandangan, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan juga agama. Semuanya kita hargai tanpa harus menjelek-jelekan atau mencaci satu sama lainnya. Kita harus menghargai apapun yang menjadi perbedaan dari golongan atau kelompok di antara kita masing-masing. Nah, selanjutnya ada sikap simpatik. Sikap simpatik itu adalah rasa ketertarikan kita kepada seseorang yang muncul nanti rasanya ada tolong menolong, ada rasa iba, ada rasa kasihan kita terhadap seseorang. Selanjutnya juga ada berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ini sangat penting agar tidak ada pikiran-pikiran negatif yang muncul dari kita atau pemikiran buruk. Apapun itu yang dilakukan oleh orang terhadap kita harus berpikiran positif terlebih dahulu, berpikiran baik, karena kita belum tahu tanpa mengetahui alasan apa dari kejadian tersebut. Nah, kita berbaik sangka terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berbaik sangka terhadap kelakuan orang lain terhadap kita. Tetap kita berpikiran positif atau berpikiran baik. Selanjutnya ada hidup rukun. Nah, ini sangat juga penting kita praktekkan. Seperti apa ketika kita dalam keluarga, ketika kita di kelas antar teman, ketika kita juga di dalam masyarakat. Kita jaga sikap kita supaya kita hidup rukun dan damai. Nah, jika ada masalah kita selesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, begitu juga nanti ketika ustazah di dalam satu keluarga ada nanti ayah, ibu, kakak, adik, terjadi suatu pertikaian antara kakak dan adik. Nah, kita selesaikan secara baik agar kehidupan rukun dan tentram dan damai bisa kita dapatkan secara baik. Mungkin hari ini hanya itu yang bisa dapat ustazah sampaikan, dan ustazah yang soleh-soleha insyaallah di lain waktu akan kita lebih jelaskan lagi, dan nanti juga akan diberikan contoh-contoh yang lebih bisa ustazah pahami. Insyaallah pada pagi hari ini kita cukupkan pertemuan kita dalam mata pelajaran PAI dengan materi akhlak muda. Untuk hari ini Ustazah belum kasih tugas. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan materi kita. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Ustazah tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup ya Ustazah, semoga ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.